Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah masuk ke pertemuan ketiga ya untuk mata kuliah riset pemasaran ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang desain ya. Desain dan metode dari riset pemasaran itu apa gitu ya. Ini sudah saya record ya. Sudah, Pak. Nah, baik. Dalam desain dan metode riset pemasaran ini, berarti kita akan mencoba mendesain dan metode apa nih yang akan kita gunakan dalam riset pemasaran gitu kan. Nah, desain riset sendiri di sini adalah definisi desain riset. Ini sering juga disebut sebagai rancangan ya. Bagaimana kita merancang ya kan. Riset adalah bingkai kerja atau cetak biru ya atau framework ya untuk melaksanakan riset pemasaran dengan merinci prosedur penting yang mendapatkan informasi yang dibutuhkan ya untuk penyusun atau memecahkan masalah riset pemasaran itu apa gitu kan. Nah, ini kita akan mendesain. Kemudian ini desain riset di mana adalah alur proses seseorang yang akan melakukan riset ini minimal melalui tahapan-tahapan atau desain seperti pada gambar 21 ini. Nah, mulai nih definisi riset ini dengan cara kita apa? Menetapkan masalahnya itu apa. Setelah menetapkan masalahnya apa, kemudian kita mengidentifikasi masalahnya, kemudian merumuskan masalahnya. Sederhana begini deh. Kalau teman-teman bawa kendaraan misalnya, atau teman-teman bawa motor misalnya ke tempat kerja, tiba-tiba motor di tengah jalan mati. Nah, kemudian setelah ada itu, kita kan harus bisa mengidentifikasi masalah motor kita itu apa. Wah, ada kemungkinan. Apa sih identifikasi? Identifikasi itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atau kemungkinan yang memang mungkin bisa untuk menyelesaikan masalah motor mati itu, ya kan? Oh misal, mungkin saya cek bensinnya masih ada apa enggak, takutnya bensinnya habis, ya kan? Kalau dua, misalnya apa? Mungkin businya atau mungkin ada komponen lain yang memang dianggap itu adalah hal pertama yang memang yang akan bisa untuk menyelesaikan masalah. Ketika sudah ketahuan masalahnya, kemudian kita rumuskan masalahnya itu apa. Ini adalah mendefinisikan riset, ya kan? Sama halnya dengan kayak kita menulis suatu penelitian atau suatu skripsi, dalam hal ini penelitian, kita harus menetapkan berawal dari masalah. Masalahnya itu apa? Setelah ada permasalahan, masalahnya sudah tertemu, maka kemudian kita bisa menetapkan masalahnya itu apa, pendahuluannya bagaimana, latar belakangnya bagaimana, sampai masalahnya apa yang mau kita bahas. Setelah itu baru ketemu tuh, oh kira-kira judul saya ini gitu. Judul terbentuk setelah ada masalah ya, bukan dari judul kita kemudian tiba-tiba mencari masalahnya, pasti bingung gitu. Jadi mencarilah di sini adalah masalahnya dulu apa, setelah itu ketemu masalahnya baru kita tetapkan judulnya itu apa yang akan kita teliti, apa yang akan kita benahi dari masalah yang ada yang kita temukan sebelum kita melakukan riset itu. Kemudian selanjutnya setelah kita mendefinisikan riset, selanjutnya kita akan mengembangkan pendekatan masalah. Apa nih yang mau dikembangkan pendekatan masalahnya? Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita merumuskan kerangka teori atau kajian pustakanya. Dengan cara apa? Menetapkan variabelnya, kemudian model analisisnya bagaimana, kemudian hipotesisnya bagaimana. Merumuskan kerangka teori. Teori apa nih yang mendukung dari yang mau kita riset? Setelah itu, kita tetapkan variabelnya apa. Setelah variabelnya ini ketemu, selanjutnya kita lakukan dengan menggunakan model analisis dengan cara selanjutnya menghipotesis. Apa sih hipotesis? Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Yang simpel begini, ketika teman-teman berpikir bingung apa sih hipotesis, saya mengatakan dugaan. Ketika kita pertama kali nih, apalagi seorang marketing, kita pertama kali ketemu orang itu kira-kira baik apa tidaknya, ya kan? Kita akan ketemunya itu kita bisa menghipotesis dulu nih orang ini. Kemungkinan apa nih? Gitu kan. Wah, kira-kira nih orang serem sekali nih, pasti galak nih orang. Ternyata hipotesisnya itu adalah kita mengatakan bahwa orang tersebut seram dan orang itu galak. Nah, setelah kita menghipotesis seperti itu, akhirnya kita melakukan suatu yang namanya terjun ke lapangan atau observasi. Kita ketemu dengan orang tersebut, dan kalian tersebut ternyata salah dugaan saya. Ternyata dia adalah orang yang unik, orang yang ramah, orang yang lucu dan sebagainya. Itu hipotesis gitu.
Nah, hipotesis ini sebenarnya bisa dikatakan bisa benar dan bisa salah, dugaan sementara. Nah, kalau bahasa kitanya itu apa ya namanya, berburuk sangka atau berbaik sangka sama orang, husnudzon atau mungkin suudzon sama orang gitu. Nah, dalam penelitian juga sama, kita menduga-duga dulu. Setelah kita menduga-duga ada masalah yang ada dari hipotesis ini, kemudian selesai kita punya hipotesis, punya dugaan sementara, selanjutnya kita melakukan dengan namanya perumusan desain riset. Apa nih rumusannya? Lakukan populasinya apa? Kira-kira orangnya itu yang akan diteliti ini berhubungan dengan apa sih populasinya? Dan sampelnya bagaimana? Simpelnya begini, kita membuat kopi. Kopi ini dalam satu cangkir kopi ini adalah populasi. Populasi kopi yang sudah siap diminum dari satu cangkir kopi tersebut. Sampel itu apa? Sampel itu ketika kita mengibaratkan kita akan mengambil sampel adalah sebagian dari populasi. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan kita teliti. Dari secangkir kopi tadi, kita ambil 1 sendok teh. Akhirnya kita cicipin, kita rasakan kopi tersebut. Ah, enak, rasanya cukup, pas, nikmat. Nah, itu berarti sampelnya. Jadi, sampel yang kita teliti ini adalah sebagian dari populasi yang akan menunjang data yang akan kita ambil itu apa. Itu adalah sampel. Setelah ketemu sampel, selanjutnya kita adalah melakukan pengskalaan instrumen. Apa nih skala yang kita pakai? Biasanya skala yang dipakai kalau dalam data kuantitatif biasanya dalam bentuk angka. Quantity, angka. Kualitas dengan menggunakan angka. Biasa kalau angka akan muncul jumlah sampel. Berapa jumlah sampelnya? Misal populasinya 1.000 orang. Sampel dihitung dengan menggunakan Slopin atau menggunakan Arikunto atau lain penggunanya dengan menggunakan rumus. Ketika dihitung misalnya ketemunya 150 misalnya. Nah, 150 itulah yang menjadi fokus kita dalam meneliti tersebut. Kita buat instrumennya, kita skala digunakan dengan menggunakan skala Likert, misalnya digunakan dengan menggunakan Likert. Biasanya itu misalnya dengan menggunakan baik, ya kan? Baik sekali, baik, cukup baik, atau mungkin tidak baik penggunaannya. Itu skala Likert. Likert bisa skalanya pakai 5 atau skalanya ada 4. Kalau 4 berarti yang ketiga yang kadang-kadang atau yang netral itu dihilangkan gitu. Karena biasanya kalau orang netral berarti orang tersebut tidak memberikan jawaban yang pasti. Karena Likert yang pertama itu, yang kelima itu adalah sangat puas misalnya, kepuasan pelanggan. Dia menjawabnya 5, berarti sangat puas sekali. Dia menjawabnya 4, berarti dia puas. Ya kan? Atau dia ngejawabnya 3. 3 ini dia bingung, netral, tidak puas dan tidak dan enggak puas juga gitu, netral. Yang ketiga, yang 2 adalah tidak puas, yang 1 sangat tidak puas gitu. Nah, makanya skala Likert biasanya ada yang pakai 4 skala, ada yang pakai 5 skala. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu kita mendesain instrumen. Desain instrumen apa nih yang mau kita teliti? Biasanya menggunakan angka atau dengan menggunakan soal kuesioner atau seperti apa penggunaannya. Nah, juga bisa selain kuantitatif juga bisa menggunakan kualitatif. Kalau kualitatif dengan menggunakan triangulasi data, dengan menggunakan interview, dengan menggunakan observasi, dengan menggunakan yang lainnya. Nanti akan ketemu kita kalau misalnya dengan menggunakan skala kualitatif, nanti di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan lebih rinci lagi tentang apa itu kuant, apa itu kual. Kemudian setelah ada yang kita rumusin desain, selanjutnya kita melakukan yang namanya persiapan dan analisis data. Nih, lakukan apa? Dengan cara pengeditan, dengan cara kita melakukan pengkodean dengan menggunakan angka atau simbol-simbol. Kemudian setelah itu kita analisis datanya. Setelah dianalisis data tersebut, selanjutnya kita menulis laporan dan presentasi hasil. Nah, terus laporannya dan hasilnya bagaimana? Dengan apa? Dengan berbagai macam format laporannya, dengan kaidah-kaidah penulisan laporan yang sesuai dengan panduan yang ada di Anverte ini. Kemudian setelah tulis laporan kita ada 2 kemungkinan. Bisa laporan kita ditolak, ya kan? Artinya dalam melakukan dengan ditolak, maka kita mau tidak mau lakukan proses revisi, proses perbaikan, atau laporan diterima. Ini adalah langkah atau alur dalam proses seseorang dalam melakukan riset pemasaran. Pembahasan di sini, bagaimana sih kita menentukan dan mendefinisikan riset? Pada
ini hal-hal yang perlu dilakukan adalah menetapkan masalah, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan masalah dengan kalimat pertanyaan, kemudian membatasi masalah, menentukan apa yang menjadi tujuan penelitian, dan mengidentifikasi apa saja manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian tersebut. Ini contoh untuk menentukan dan mendefinisikan riset. Kemudian, Pak. Kenapa? Pak, maaf. Ini Bapak slide-nya nggak jalan apa emang nggak dijalanin, Pak? Sebentar, kayaknya saya harus ulang lagi deh. Tadi sih sudah saya jalanin ya. Oke, saya ulangi. Tadi slide yang tampil slide keberapa? Masih Slide yang bagan? pertama, Pak. Iya, yang paling awal. Yang bagannya Yang nggak judul muncul? nggak ada, Pak. Oh gitu. Sekarang udah muncul belum? Sekarang udah muncul, Pak. Yang bagian ini ya? Ya, Udah. desain riset. Nah, tadi sudah saya jelasin desainnya. Saya inti global gini deh, secara cepatnya. Sorry. Secara desainnya gini, desain riset ini adalah kita mendefinisikan riset nih, awalnya kita menetapkan permasalahannya ada, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian sampai dengan kita mengembangkan masalah ya, sampai dengan kita punya yang namanya hipotesis. Setelah kita punya hipotesis, kita rumuskan masalah, tentukan populasinya, tentukan sampelnya, gunakan skala yang ada, menggunakan Likert atau menggunakan yang lainnya. Setelah itu kita persiapkan untuk menggunakan yang namanya analisis data. Setelah analisis data, selanjutnya kita tulis laporan yang presentasi kita hasil ini. Laporannya bisa ditolak dan bisa diterima. Ini alur dalam mendesain riset. Nah, kemudian, sudah ganti slide-nya? Belum, Pak. Kok nggak muncul ya? Ini padahal saya sudah ganti slide nih. Masih slide yang bagian tadi? Iya, Pak. Masih yang desain riset. Oke, saya berarti nggak saya pakai ini, saya pakai yang ini aja berarti. Pakainya pakai yang, kalau gini kelihatan ya? Nggak ada, Pak. Berarti nggak saya screen utuh aja ya, saya screen gini aja deh. Kalau gini kelihatan ya? Kalau saya ganti slide-nya, kalau seperti ini kelihatan? Sekarang di desain riset sih, Pak. Oke, berarti saya begini aja ya, nggak saya ini deh, kayaknya ada trouble kayak. Baik, di desain riset, setelah desain riset, selanjutnya kita ke pembahasan. Nah, di sini kita menentukan dan mendefinisikan riset ya. Pada tahap ini, hal-hal yang perlu dilakukan adalah menetapkan masalah ya, kemudian mengidentifikasi masalahnya itu apa, kemudian merumuskan masalah dengan kalimat pertanyaan, kemudian membatasi masalah dengan cara menentukan ya, apa yang menjadi tujuan penelitian dan mengidentifikasi apa saja yang menjadi manfaat nih yang akan diperoleh dalam penelitian tersebut. Nah, selanjutnya kita mengembangkan pendekatan masalah. Dengan apa mengembangkannya? Dengan mengembangkan lakukan pendekatan masalah dengan kajian teori. Dengan kajian teori, dengan kajian landasan pustaka, kemudian menentukan apa yang menjadi variabel penelitiannya, apa saja model analisis yang akan digunakan untuk menganalisis serta membuat hipotesis penelitian atau statistik di sini. Setelah itu, lakukan perumusan desain riset ya dengan cara apa nih? Membuat desain riset yang terdiri dari penentuan populasi, sekaligus menentukan sampelnya apa, teknik samplingnya apa yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, penyusunan instrumen, sekaligus teknik pemberian skala itu apa. Nah, kemudian setelah itu kita penulisan laporan dan presentasi hasil. Dalam pembuatan laporan, hasil penelitian mengacu pada format penyusunan laporan ya yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak pemberi kerja atau pemilik dana dan pihak yang memiliki otoritas untuk hal tersebut. Nah, pada dasarnya format penulisan laporan antara institusi atau lembaga sama dengan lainnya ini telah memiliki pedoman masing-masing yang mengacu pada standar pedoman penulisan secara ilmiah secara umum. Nah, ini tujuan riset. Tujuan riset menurut Darmadi ya, dia mengatakan bahwa sedikit ada 3 macam tujuan riset
yang lebih spesifik yang dilihat dari arti kata atau data informasi yang dihasilkan. Yaitu sebagai alat yang pertama adalah alat untuk bisa menemukan. Ketika alat untuk bisa menemukan, yakni data atau informasi yang dihasilkan dari kegiatan riset tersebut ini merupakan data informasi yang baru ya, yang belum pernah ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan demikian data riset yang dihasilkan berupa fakta baru, penemuan baru, dan informasi baru. Kemudian yang kedua adalah dengan cara apa? Dengan cara mengartikan bahwa kegiatan riset ini yang dilakukan menggunakan data yang sudah ada sebelumnya, yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya. Hal ini, kegiatan riset ini dilakukan memang benar-benar hanya ingin mencari pembuktian yang dilandasi karena adanya keraguan, ketidakpercayaan, dan rasa keingintahuan yang besar ya, dan kemudian dari apa yang diperoleh tersebut nih akan memuaskan rasa keingintahuannya itu apa. Itu tujuan riset. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan. Berarti apa mengembangkan? Berarti mengembangkan kegiatan riset yang dilakukan juga menggunakan data yang sudah ada sebelumnya, yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya, tetapi risetnya dimaksudkan lebih memperdalam dan memperluas pengetahuan dari hasil riset yang telah ada. Nah, ini adalah klasifikasi rancangan riset nih, klasifikasinya di sini. Nah, mulai dari kita merancang riset ya di sini ya. Ada rancangan riset, kemudian ada risetnya apa nih yang mau kita ini kan. Bisa riset secara rancangan secara eksploratif, kita mau eksplor sebanyak-banyaknya, atau rancangan riset secara konklusif. Kalau konklusif biasanya nanti lebih ke arah risetnya deskriptif, berupa gambaran-gambaran, atau riset kausal, sebab akibat. Ya. Kalau riset deskriptif lebih ke arah mana? Ada rancangan secara cross-sectional, ada secara longitudinal. Kalau seksional kan dia berbatas waktu ya. Kalau longitudinal dia cukup lama nih dalam risetnya itu. Kemudian cross-sectionalnya ada dua. Ada rancangan single cross-sectional, ada multiple cross-sectional. Ini lebih banyak lagi nih dengan berbagai macam multiple ya. Saya jelasin satu persatu. Ini adalah riset eksploratif. Apa tuh riset eksploratif? Adalah riset yang dilakukan untuk kita bisa mengeksplorasi atau mencari masalah atau situasi untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman. Riset eksploratif biasanya dapat memanfaatkan beberapa metode-metode berikut ya. Bisa metode pakar ya, bisa metode survei pilot ya, bisa menggunakan data sekunder dan data analisis secara kualitatif. Kemudian juga bisa riset secara kualitatif. Kemudian ada lagi riset konklusif. Nah, apa nih riset konklusif? Adalah riset yang didesain untuk menolong atau mengambil keputusan dalam menentukan, mengevaluasi, dan memilih alternatif terbaik dalam memecahkan suatu masalah. Ini perbedaan-perbedaan antara riset eksploratif dan riset konklusif ya. Berdasarkan tujuannya, kalau riset eksploratif dia bagaimana mendapatkan wawasan dan pemahaman. Kalau riset konklusif dia lebih menguji kepada hipotesis dan menguji hubungannya bagaimana. Kemudian ada lagi karakteristik. Kalau riset eksploratif dia mencari informasi yang dibutuhkan, didefinisikan dengan longgar ya. Kemudian prosedur riset fleksibel dan tidak terstruktur, ya kan? Kemudian tapi kalau misalnya riset konklusif dia adalah informasi yang dibutuhkan ini adalah harus jelas. Kalau prosedurnya kalau ini adalah formal dan terstruktur. Tapi kalau eksploratif, kalau analisis primernya secara kualitatif, nah kalau konklusif dengan menggunakan kuantitatif, ini angka. Kalau kualitatif dengan menggunakan data saja, data dengan menggunakan interview, wawancara, dan sebagainya, tidak didukung dengan menggunakan angka pun tidak masalah. Kemudian kalau temuannya, kalau riset eksploratif mengeksplor bersifat sementara, kalau konklusif dia bersifat mencari kesimpulan. Hasilnya didapetin, kalau eksploratif dia biasanya diikuti riset eksploratif lebih lanjut dan lebih secara konklusif. Tetapi kalau riset konklusif, kesimpulannya merupakan temuan yang digunakan sebagai masukan bagi pembuatan keputusan dari manajemen itu. Ini adalah riset deskriptif ya, adalah salah satu jenis riset konklusif yang mempunyai tujuan yang utama yang menguraikan sesuatu, biasanya karakteristiknya atau fungsi pasar. Riset deskriptif dilaksanakan untuk maksud yang pertama adalah menguraikan kelompok yang relevan seperti konsumen,
tenaga penjualan, organisasi, atau wilayah pemasaran. Kemudian yang kedua adalah membuat perkiraan presentasi unit dalam populasi khusus yang mempunyai perilaku tertentu. Kemudian yang ketiga adalah menentukan persepsi ya, karakteristik produk. Kemudian yang keempat adalah menentukan sejauh mana sejumlah variabel pemasaran berkaitan. Kemudian yang kelima adalah membuat perkiraan secara spesifik bagaimana. Kemudian riset deskriptif juga kita mengenal dengan menggunakan 6 pertanyaan ya. Who, what, when, where, why, kemudian why. Ya kan? 6W. Who, itu siapa yang akan diteliti? What, informasi apa yang diperoleh? When, kapan informasi itu diperlukan? Where, di mana kamu harus dilakukan? Kemudian why, bagaimana informasi itu ingin diperoleh dan apa alasannya? Kemudian why, bagaimana informasi tersebut diperoleh. Itu adalah riset deskriptif dengan menggunakan 6W. Contoh riset deskriptif nih, misalnya ada namanya riset pasar. Riset ini menganalisis besarnya ukuran pasar, daya beli konsumen, analisis distribusi, dan profil konsumen. Nah, riset pangsa pasar itu adalah riset menganalisis proporsi ya dan total penjualan yang diterima oleh perusahaan dan pesaing-pesaingnya itu bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah riset mengenai analisis penjualan. Ini adalah riset yang menganalisis penjualan berdasarkan dari wilayah secara geografis, lini produk ya, tipe dan besaran penjualannya itu apa. Ini rancangan cross-sectional, di mana rancangan cross-sectional ini adalah riset yang melakukan pengumpulan data mengenai sampel yang telah ditentukan dari elemen populasi ini hanya satu kali. Terdiri dari rancangan riset ini ada dengan nama single cross-sectional atau multiple cross-section. Ini kalau single cross-sectional berarti dia hanya satu kali sampel ya dalam responden. Diambil dari populasi sasaran dan informasi didapatkan satu kali dari responden ini. Kemudian ada lagi rancangan atau desain riset. Ini juga sering disebut dengan nama survei sampel. Kemudian ini ada contoh kasusnya di situ. Contoh kasusnya tujuan riset mengetahui efektivitas kupon hadiah sebagai alat promosi, ya kan, untuk meningkatkan penjualan responden. Untuk meningkatkan responden, ini misalnya respondennya ada 8.000 orang dari 3 kota besar. Nah, ini adalah contoh dari single cross-sectional. Kemudian hasilnya bisa kupon A ini sebanyak 70% dikirim oleh ibu rumah tangga IRT, pendapatan per tahun lebih dari 30 juta rupiah, kemudian umur IRT 35 sampai 54 tahun, kemudian bekerja paruh waktu, kemudian memiliki pendidikan minimal SLTA atau SMA misalnya. Kemudian kupon 30% dikirim oleh rumah tangga yang lebih kecil, biasanya rumah tangga yang belum memiliki anak ya, atau umur IRT lebih muda, kemudian juga yang bekerja full time. Nah, ini tergantung nih, ada 2 kupon ya, kupon A dan kupon B misalnya. Informasi tersebut ini berguna bagi perusahaan customer goods ya, yang lebih banyak terlibat dalam kegiatan promosi penjualan dengan menggunakan kupon hadiah. Rancangan multiple cross-sectional ini artinya adalah kegiatan riset yang dilakukan untuk mengumpulkan data pada waktu yang berbeda dengan sampel yang berbeda pula. Contoh kasusnya misalnya ada riset yang dilakukan untuk mengetahui perilaku kecenderungan makan mie instan selama 5 tahun terakhir. Data yang dikumpulkan misalnya sampelnya adalah 1.000 rumah tangga, IRT ini dari 3.000 RT, ya, rumah tangga dari populasinya. Kemudian produk yang dibedakan ada dalam pasar ini ada Indomie, ada Kongwan, ada Doraemon, ada Nissin, ada Michiko misalnya. Perubahan terdapat kelima produk tersebut diamati sepanjang waktu nih, dalam waktu 5 tahun terakhir dari sampelnya adalah 1.000 sampel tersebut. Hasilnya produk mie Indomie mengalami peningkatan yang sangat besar selama 5 tahun terakhir, yakni 136%, ya, dan dikonsumsi 26% dari total sampel yang ada. Harapan konsumen dengan produk ini terus meningkat. Maka rancangan multiple cross-sectional ini tujuannya adalah menganalisis kelompok atau namanya cohort analysis ya, yaitu adalah riset multiple cross-sectional yang dilakukan pada interval ya waktu tertentu, misalnya penelitian 10 tahun
yang lalu pada kelompok umur 15 tahun, kemudian 5 tahun yang lalu, dan kelompok umur 20 tahun, dan sekarang yang kelompok umur yang 25 tahun. Kemudian ada lagi rancangan longitudinal. Ini adalah tipe rancangan riset yang melibatkan jumlah sampel yang tetap diukur secara terus-menerus, sehingga didapatkan gambaran secara serial yang kontinu berikut perubahannya. Contoh, bagaimana pandangan penduduk Jakarta terhadap makanan fast food misalnya. Nih, longitudinal kan panjang nih. Bagaimana pandangan masyarakat Indonesia terhadap Presiden SBY selama kepemimpinannya? Nah, ini juga sama, longitudinal, lebih panjang. Kelebihan dan kekurangan relatif rancangan cross-seksional ya, ada rancangan longitudinal. Berdasarkan kriteria penilaian misalnya, dapat mengetahui perubahan ya. Kalau misalnya dia cross-seksional, dia perubahannya itu tidak terlihat. Tapi kalau misalnya longitudinal, dia terlihat adanya perubahan. Lebih positif ya. Memerlukan data yang lebih besar, ternyata longitudinal itu lebih bagus, bernilai positif. Akurasi ketelitian juga sama, longitudinal lebih positif nih, lebih banyak nih. Tapi kalau misalnya keterwakilan sampel, karena ini lebih ke arah cross-seksional, lebih bagus. Sementara kalau misalnya longitudinal, ini karena dia triangulasi, dia lebih snowball ya, lebih banyak nih, ini agak kurang. Kemudian bias terhadap respon, kalau misalnya dia datanya berupa cross-seksional dia positif, tetapi kalau dia longitudinal dia yang bernilai negatif. Nah ini contoh, cross-seksional tidak dapat menentukan perubahan. Merek yang dibeli adalah merek A berdasarkan survei periode, ini adalah periode waktu adalah 200 yang beli. Survei periode kedua juga sama-sama 200 ya. Nah ini cross-seksional, data yang ditetapkan mau periode keberapapun datanya tetap sama. Merek B 300 di survei pertama, di kedua juga sama-sama 300. Merek C yang survei pertama, periode pertama 500, yang kedua juga sama 500. Dengan total yang diinginkan adalah 1000 responden dari ketiga merek yang ada. Nah, ini adalah contoh data longitudinal dalam dapat melakukan perubahan matrik ya, perubahan merek atau brand switching ya, metrik ya. Nah, ini adalah merek A, ya, merek B, merek C. Ini adalah merek yang dibeli pada periode pertama yang tadi. Ternyata merek A pada periode kedua ini, yang A adalah 100, B-nya adalah 50, C-nya 50, totalnya 200. Merek B, merek A-nya 25, merek B-nya 100, merek C-nya 175, adalah totalnya 300. Merek C, totalnya 75, kemudian merek B ini totalnya juga adalah 150, C-nya adalah 275. Dihitung, jumlahkan semua, 75 tambah 100 tambah 75 ketemu 500. Kemudian dijumlahkan nih antara merek A yang dibeli pada periode kedua. Ternyata 200, periode ketiga 300, periode ketiga adalah 500. Ternyata sama ya. Mau dia periode pertama dan kedua dengan menggunakan longitudinal, dengan menggunakan jumlah responden yang sama. Analisisnya 50% 100 per 200 responden membeli merek A pada periode pertama dan membeli merek A pada periode kedua. Sama-sama 50%. Kemudian 33,3%. 100 per 300 responden membeli merek B pada periode 1 dan membeli produk B ya, merek B pada periode kedua. Kemudian 55%, 275 per 500 ya. Responden membeli produk C dan periode ke-1 dan membeli produk C pada periode kedua. Artinya pada tabel ini dilihat bahwa selama interval riset produksi ya, riset di sini baik itu periode pertama maupun periode kedua, ternyata merek C memiliki loyalitas yang paling tinggi, sedangkan merek B memiliki loyalitas yang paling rendah. Nah, ini adalah riset kausal, ini adalah riset yang digunakan untuk mendapatkan hubungan sebab akibat. Nah, riset karakteristiknya adalah ini menguji variabel independen dengan menggunakan variabel kontrol. Kemudian selanjutnya, untuk memahami variabel mana yang mempengaruhi independen dan variabel mana yang merupakan akibat independen dan fenomena tertentu. Nah, kemudian menentukan riset hubungan antar variabel independen dan variabel yang akan diperkirakan bagaimana. Ini adalah perbandingan rancangan riset ya, perbandingannya dilihat dari tujuannya di sini. Kalau secara eksploratif, deskriptif, secara klausal di situ ya. Kalau secara tujuannya di sini berbicara tentang masalah tujuannya secara eksploratif, berarti dia menemukan gagasan dan wawasan. Kalau secara deskriptif dia menjelaskan karakteristik dan fungsi pasarnya.
Kalau secara klausal dia menentukan hubungan sebab akibatnya. Karakteristik, kalau eksploratif dia fleksibel, deskriptif dia adalah tandai dengan menggunakan formulasi hipotesis spesifik. Kalau klausal memanipulasi satu atau dua variabel bebas. Kemudian secara serbaguna, rancangan direncanakan dengan menggunakan terstruktur, kemudian klausal mengendalikan variabel penghubung lainnya. Kemudian eksploratif adalah dengan cara sering atau mungkin menjadi tahap ya terhadap keseluruhan riset yang ada. Kemudian kalau misalnya metode, kalau misalnya eksploratif adalah survei fakar, kalau deskriptif adalah data sekunder yang digunakan, kalau klausal adalah uji coba. Kalau survei pilot ini lebih ke arah deskriptif adalah ke arah survei, kemudian kalau percobaan klausal tidak ada. Nah, kalau misalnya secara data sekunder, nah biasanya deskriptif menggunakan Vanelis ya. Kemudian kalau misalnya riset kualitatif, bisa observasi dan menggunakan data yang lainnya penggunaannya. Tampilan besar kelihatan nggak? Selanjutnya, kalau misalnya berbicara hubungan ya, di situ ada hubungan antara riset eksploratif. Hubungan antara riset eksploratif saya pakai dua bentar. Oke, nggak masuk deh. Baik ya, kita lanjutkan berikutnya tentang hubungan ya, tentang hubungan antara riset eksploratif ya, deskriptif dan klausal di situ. Yang pertama, riset eksploratif adalah riset deskriptif ya dan klausal ya antara kelompok utama rancangan ya. Antara rancangannya ada itu di situ bagaimana gitu ya. Kemudian setelah ini juga dia bersifat mutlak ya, namun perbedaannya antara ketiganya ini bersifat mutlak di situ. Riset. Kemudian ada lagi proyek riset pemasaran dapat melibatkan satu atau jenis riset yang berarti melayani berupa beberapa tujuan gitu, berupa beberapa tujuan di situ. Kemudian kombinasi rancangan apa yang akan digunakan tergantung pada riset masalahnya itu apa. Nah, ini ada berbagai macam sumber kesalahan riset di sini. Nah, berbagai macam sumber kesalahan riset di sini mulai dari kesalahannya antara apa nih? Antar kesalahan total misalnya di sini. Kesalahan total di sini adalah kesalahan akibat sampling secara acak ya. Ada lagi kesalahan non sampling. Kalau kesalahan non sampling biasanya ada kesalahan tanggapan, ada orang menjawabnya secara asal, ada orang yang tidak memberikan tanggapan. Sehingga dengan tanggapan-tanggapan yang ada di sini, ini ada beberapa macam kesalahan peneliti ya. Ini adalah kesalahan akibat penggantian informasi, kesalahan pengukuran, kesalahan definisi, populasi, kesalahan bingkai sampling, kesalahan antar data di sini apa. Kemudian ada kesalahan pewawancara, di sini ada kelancaran pemilihan responden, kesalahan secara apa nih? Secara bertanya ya, kesalahan bertanya, kesalahan dia secara pencatatan atau kesalahan dia akibat dari adanya kebohongan kalau dengan menggunakan wawancara. Kemudian kalau kesalahan dari tanggapan, bukan tanggapan, responden biasanya kesalahan karena ketidakmampuan, kesalahan akibat ketidakmauannya untuk memberikan jawaban yang tepat nih gitu. Kesalahan. Kemudian ada lagi di situ kesalahan total. Apa ada kesalahan total? Adalah kesalahan akibat variasi antara nilai rata-rata variabel sebenarnya dalam populasi yang diteliti dengan nilai rata-rata pengamatan yang dihasilkan dalam proyek riset pemasaran. Kesalahan akibat sampling terjadi acak ya, terjadi karena sampel tertentu yang dipilih mewakili populasi yang diteliti sehingga tidak sempurna. Kesalahan ini juga dapat definisikan sebagai variasi ini antara rata-rata sampel sebenarnya dengan nilai rata-rata populasi yang sebenarnya.
Kemudian ada lagi kesalahan non-sampling. Apa nih kesalahan non-sampling? Adalah kesalahan disebabkan sumber selain sampling yang dapat bersifat acak ya maupun secara bukan acak. Kemudian kesalahan bukan tanggapan adalah kesalahan jenis kesalahan non-sampling ya yang terjadi ketika sebagian responden yang dilibatkan dalam sampel tidak memberikan tanggapan. Kesalahan ini dapat didefinisikan sebagai variasi antara nilai rata-rata sebenarnya variabel pada sampel yang asli dengan nilai rata-rata sampel yang sebenarnya dalam sampel yang bersih. Kemudian, kesalahan tanggapan adalah kesalahan non-sampling yang muncul dari responden yang diberikan tanggapan, tapi memberikan jawaban yang tidak akurat, atau jawaban mereka dicatat dengan salah atau diinterpretasikan dengan salah. Kemudian kesalahan ini juga didefinisikan sebagai variasi antar nilai rata-rata variabel sebenarnya dengan sampel bersih, dengan nilai rata-rata pengamatan yang dihasilkan proyek riset pemasaran itu apa. Kemudian kesalahan akibat penggantian informasi nih, didefinisikan bahwa variasi antara informasi yang dibutuhkan dengan masalah riset pemasaran dengan informasi yang didapatkan oleh peneliti. Kemudian yang kedua adalah kesalahan pengukuran, didefinisikan sebagai variasi antara informasi yang didapatkan dengan informasi yang dihasilkan dari proses perhitungan. Nah, kemudian selanjutnya ini ada lagi populasinya didefinisikan ya. Didefinisikan dia sebagai variasi antar produk ya. Di sini kesalahan definisi populasi. Kesalahan definisi populasi di sini dia lebih banyak ke arah didefinisikan sebagai variasi antar populasi yang sebenarnya yang relevan bagi masyarakat yang ditanggai dengan populasi yang didefinisikan oleh peneliti tersebut. Kemudian lagi keempat adalah kesalahan bingkai sampling. Didefinisikan sebagai variasi antara populasi yang didefinisikan oleh peneliti dengan populasi yang disiratkan oleh bingkai atau daftar sampling yang digunakan. Kemudian yang kelima adalah kesalahan analisis data. Ini yang meliputi kesalahan yang terjadi jika data mentah dari kuesioner ditransformasikan menjadi semua riset ya, semua riset yang ada. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi populasi yang berikutnya adalah tentang masalah kesalahan definisi populasi. Didefinisikan sebagai variasi antara populasi yang sebenarnya yang relevan ya bagi masalah yang ditanggai dengan populasi definisikan peneliti. Kemudian kesalahan bingkai sampling ini juga didefinisikan sebagai variasi nih populasi yang didefinisikan oleh peneliti dengan populasi yang disiratkan sebagai bingkai daftar sampling yang digunakan. Yang kelima adalah kesalahan analisis data yang meliputi kesalahan yang terjadi jika data mentah yang ada ini dari kuesioner itu ditransformasikan semua termasuk dalam temuan tes. Kemudian lagi kesalahan memilih responden. Ini sering terjadi nih. Terjadi ketika pewawancara memiliki masalah responden selain mereka yang dispesifikasikan ya dalam rancangan sampling atau dengan cara yang tidak sesuai dengan rancangan tes. Kemudian yang kedua adalah namanya rancangan bertanya. Ya, rancangan bertanya di sini berarti adalah rancangan yang memang disiapkan dan dibuat dalam pengajuan pertanyaan responden yang tidak menyelidiki lebih dalam lagi tentang lebih banyak atau informasi yang dibutuhkannya itu apa. Kemudian selanjutnya ada lagi kesalahan pencatatan yang ketiga. Muncul karena kesalahan mendengarkan biasanya. Menginterpretasikan dan mencatat jawaban yang diberikan responden. Nah, zaman dulu kan masih manual ya. Zaman sekarang kita bisa membantu dengan menggunakan alat recording ya. Alat recording itu dirasa bisa kita putar kembali, bisa kita dengarkan kembali ketika sudah selesai mewawancara. Kemudian yang keempat adalah kesalahan akibat kebohongan. Nah, ini juga sama nih. Seorang responden ditanya tidak memberikan jawaban yang sebenarnya. Sehingga muncul pewawancara membuat jawaban atas sebagian atau seluruh dari wawancara yang ditanyakan. Nah, ini juga beraneka ragam ya kalau kebohongan itu. Akibatnya karena apa? Karena mereka yang pertama adalah kesalahan karena ketidakmauan muncul. Dari ketidakmauan ini menyebabkan dari responden itu memberikan data yang tidak akurat. Kemudian yang kedua adalah kesalahan karena ketidakmauan. Muncul dari ketidakmauan untuk memberikan jawaban yang akurat. Nah, kemudian ada lagi menganggarkan dan menjadwalkan proyek.
Yuk lakukan penganggaran dan lakukan perencanaan yang baik adalah kita membuat alat manajemen yang dibutuhkan untuk membantu memastikan proyek riset ya pemasaran yang diselesaikan dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Nah, sumber daya semua ya berhubungan dengan kekuatannya, dengan keuangan dan sebagainya harus disiapkan sehingga data yang kita berikan ada lebih akurat lagi. Kemudian lagi metode yang digunakan ya, ada metode jalur krisis adalah critical phase model atau CPM ya. Ini adalah teknik manajemen dalam membagi proyek riset menjadi aktivitas bagian, menentukan urutan komponen tersebut ya, serta melakukan yang diperlukan untuk masing-masing aktivitas. Kemudian yang kedua adalah teknik evaluasi dan review program. Program Evaluation Review Technique atau dikenal dengan nama VERT ya. Ini adalah metode jalur krisis yang lebih canggih lagi dengan menghitung adanya ketidakpastian ya waktu penyelesaian proyeknya itu bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah teknik evaluasi dan review grafis, graphic evaluation dan review teknik ya atau GET ya. Ini adalah metode jalur krisis yang canggih yang menghitung baik peluang ya penyelesaian maupun biaya aktivitasnya itu bagaimana. Nah, kurang lebih itu ya yang saya sampaikan di pertemuan kedua ini. Next, topik berikutnya akan kita bahas mengenai tentang riset perilaku pemasaran. Terima kasih. Sampai sini silahkan jika ada sharing atau ada pertanyaan, saya buka, silakan. Kalau dari saya cukup sih Pak. Tapi ini boleh materinya boleh diupload nggak Pak ya nanti kalau Edlink udah bisa kalau gitu Pak? Materi akan saya upload di Edlink. Nanti juga record ini akan saya kasih linknya ya untuk record di penjelasan untuk hari ini. Gitu. Baik Jadi Pak, baik Pak. Teman-teman masih bisa lah kalau misalnya teman-teman hari ini tidak hadir atau gimana, recordnya akan ada di situ. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya close record dulu ya untuk hari ini. Nanti kita masuk kembali di pertemuan berikutnya ya, di sesi berikutnya, sesi yang ketiga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.